Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Didi. Nah, pada video kali ini aku mau melanjutin ya tentang materi teori bahasa dan otomata. Jadi pada video sebelumnya, nanti linknya aku cantumin di deskripsi, kita sudah bahas tentang deterministik finite automata. Jadi yang selanjutnya kita akan bahas yang non deterministik finite automata. Itu yang seperti apa sih? Oke, lanjut aja ya. Nah, jadi untuk definisinya untuk non deterministik sama deterministik kurang lebih ada persamaan, sama-sama deterministik. Cuma nanti ada perbedaan. Perbedaannya di mana sih? Nah, perbedaannya itu ada dua. Yang pertama ada yang namanya multiple next steps, dan yang kedua adalah dia membolehkan yang namanya empty transition atau transisi yang nilai di dalamnya itu kosong atau tidak ada nilainya. Nah, secara konstruk NFA itu NFA dan DFA itu biasanya digunakan untuk bahasa reguler ya, bahasa umum, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Terus finite automata, sebuah finite automata dibilang NFA itu ketika ada banyak banget state atau step yang saling berhubungan dan itu sangat spesifik. Tidak seperti DFA. Jadi DFA itu mungkin dia sudah pasti ya path-nya ke situ atau state-nya ke situ. Sedangkan NFA itu ada banyak banget path atau state-nya yang harus menuju ke node-node atau vertex-vertex yang ada. Nah, jadi di sini ada pernyataan setiap NFA itu semua NFA tidak mungkin DFA, tetapi setiap NFA bisa ditransferkan ke DFA. Jadi semua yang ada di dalam graf NFA itu tidak mungkin bisa sama dengan DFA, tapi setiap titik atau setiap vertex atau setiap garis yang ada di dalam NFA itu bisa kita transferkan ke DFA. Nanti untuk materi selanjutnya mungkin ada di video selanjutnya, atau mungkin kalau misalkan sempat aku coba bikin ya. Jadi selanjutnya kita masuk ke NFA. Jadi ini nih, bentar ya, saya coba dulu. Nah, jadi ini perbedaan NFA sama DFA. Jadi kalau di DFA itu dia tidak ada namanya multiple state, ini lihat ya, A sama B ini. Nah, jadi di sini, nah dari Q0 ke Q1 ada dua state yang bersamaan. Kita dia mau yang ke A atau ke B, ini misalkan ya contohnya. Nah, ini perbedaannya dengan DFA. Jadi kalau DFA itu pilih salah satu. Apa kita bisa hapus ini aja, yang B, atau kita hapus yang A. Jadi perbedaannya di situ. Selanjutnya itu perbedaan yang paling menonjol di NFA sama DFA gitu. Selanjutnya yang perbedaan selanjutnya itu adalah di empty string. Jadi dia memungkinkan ada proses setelah ini, misalkan di sini ya, ada space di sini. Nah, untuk DFA space ini harus dihapus. Tapi kalau untuk NFA itu nggak perlu dihapus, nanti dia akan lanjut lagi ke step selanjutnya. Nah, itu ya. Tapi di sini untuk contohnya mungkin kita nggak akan bahas yang lebih rinci seperti itu. Sebenarnya untuk teori bahasa non-mata nanti kita mungkin lanjutannya ke bahasa pemrograman alami atau untuk language processing ya. Kita akan belajar dasarnya dulu di sini ya. Nah ini untuk definisi NFA. Jadi rumusnya kalau kalian masih ingat di DFA itu rumusnya kalau nggak Q, aku lupa rumusnya. Jadi kurang lebih rumusnya agak berbeda. Ada banyak perbedaan. Di mana perbedaannya ada di sini. 2 pangkat Q. Jadi log. Jadi dia bentuknya log. Jadi di mana Q, here the power set of Q has been taken because NFA from state transition can offer any combination of Q state. Jadi 2 pangkat Q. Jadi dia kombinasi dari dua data ya, atau dua posisi nih, Q dan A. Ini kemana dia? Q1, Q0 dia kemana? Kedua kan, misalkan di sini ya contohnya. Itu mungkin ini rumus umumnya. Jadi dia merupakan kombinasi dari Q. Jadi kombinasinya 2 pangkat Q. Nah, di mana Q ini finite state-nya, state awalnya berapa. Tentunya ini tanda sigma ini adalah input simbolnya, berarti input simbolnya berapa nanti. Selanjutnya initial state, Q0-nya, final state, dan transition function. Nah, untuk rumusnya kurang lebih sama seperti ini. Jadi nggak ada perbedaan. Jadi bedanya hanya di sini aja, transition function-nya aja. Sedangkan untuk Q0, F, dan seterusnya itu sama. Jadi bedanya hanya di transition function-nya. Kenapa sih bisa kayak gini ya? Gara-gara ini yang ada yang namanya multiple step. Nah, NFA itu bisa direpresentasikan sebagai di graf
sama seperti DFA. Jadi representasi dari NFA itu kurang lebih sama dengan DFA ya. Jadi nggak ada perbedaan. Jadi bisa kalian lihat di sini. Jadi yang pertama state-nya direpresentasikan oleh vertex atau node atau titik-titik. Selanjutnya arc label itu melambangkan karakter yang diinputkannya. Jadi seperti itu. Oh, state ya. State itu bukan state itu bukan ini ya, bukan dot ya, tapi state itu vertex itu garis. Jadi dia representasikan oleh garis, di mana setiap garis itu dilabelkan dengan input karakter. Contohnya misalkan di sini ada A, B, dan C itu ya. Contoh itu. Selanjutnya setiap state awal itu berarti ini sama ya, kurang lebih sama. Final state juga direpresentasikan dengan double circle gitu. Nah, ini perbedaan mendasar dari DFA sama NFA. Jadi perbedaannya yang pertama ya, kalian lihat di sini. Jadi dari state-nya. Jadi kalau untuk DFA itu state-nya single, tapi kalau di NFA itu state-nya multiple state. Makanya disebut dengan deterministik kalau untuk DFA, kalau yang non deterministik itu untuk NFA. Jadi gara-gara ini ya, perbedaan di state-nya aja. Selanjutnya untuk string kosong, empty string itu tidak diperbolehkan di DFA, sedangkan di NFA itu dipermit atau diperbolehkan. Nah, jadi kalau DFA itu memungkinkan kita melakukan backtracking. Backtracking itu misalkan ini ya, pengen proses balik lagi ke awal dari Q1 ke Q2 dan seterusnya. Tapi kalau untuk di NFA itu tidak selalu, tapi ya kurang lebih persamaan ini nggak terlalu berbeda ya di sini. Selanjutnya kalau untuk DFA itu membutuhkan space yang lumayan besar. Jadi dia kan hanya ada satu path ya, untuk satu ini ke satu jalan ke satu jalan. Jadi mungkin untuk node-nya itu akan banyak banget ya. Tapi kalau untuk NFA itu mungkin node-nya mungkin bisa dikompres lagi. Jadi sehingga bisa dibilang untuk space-nya lebih kecil NFA. String yang terima DFA transit to final state. Jadi kalau stringnya sudah benar, maka DFA akan mentransit dia ke final state. Tapi di sini ya berbedanya DFA. Jadi misalkan string yang ada di data yang mau kita masukkan ke NFA itu diterima, atau ada yang bilang NFA itu NDFA, ada banyak ya singkatan. Jadi misalkan ya di sini ada diterima nih satu, if at least one of all possible transition and in. Nah, misalkan di sini hanya diterima satu, tapi ada kemungkinan kalau misalkan dia diterima, tapi pada saat nanti di proses akhirnya itu dia kemungkinan bisa ditolak gara-gara apa. Jadi ada kemungkinan besar untuk chapter cepat itu sebenarnya di DFA, tapi kalau di NFA mungkin untuk chapternya lebih lama prosesnya seperti itu. Nah, ini perbedaan dasarnya kalian lihat di sini ya. Jadi bedanya ada di sini. Nah, itu aja sih, multiple state aja intinya bedanya. Nah, kita langsung ke contoh aja. Di sini ada contoh nih, contohnya kurang lebih sama kayak DFA itu ya. Jadi misalkan ada Q itu ya initial state-nya, atau bisa dibilang node-nya atau titiknya ya. Jadi di sini ada Q0, Q1 dan Q2, di mana datanya adalah 0 dan 1. Di mana Q0 state awal dan final state-nya adalah Q1. Oke, kita masuk ke membuat diagram transisinya. Jadi kurang lebih diagram transisinya adalah seperti ini. Dimana intinya final state-nya ini nggak ditentukan ya, final state-nya dia harus kayak gimana. Jadi kalau misalkan di sini kita buat aja apa adanya. Ini setiap orang mungkin akan ada perbedaan ya. Nah, di sini lihat ya bedanya di mana. Ini kalau misalkan dia pengen mengizinkan apa gitu ya. Di sini state-nya 01. Nah, dia pengen mengizinkan apa gitu, nanti di sini contohnya misalkan 101. Kira-kira dia ada sampai final state atau enggak? Di sini kan contohnya nggak ada. Suruh buat aja transition diagramnya. Contoh aja sih sebenarnya. Jadi setiap orang mungkin akan ada perbedaan dalam pembuatan transition diagram. Jadi di sini aku nggak menjudge bahwa transition diagram harus kayak gini hasilnya. Setiap orang pasti berbeda bentuknya. Ada mungkin yang bikinnya nggak garis lurus kayak gini. Mungkin ada yang bikinnya bentuknya bulat seperti ini, gini, ada yang kayak gini. Kan setiap orang beda-beda ya buat transition diagram. Yang pasti biasanya untuk transition table kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Nanti ada yang present state, next state, inputnya 0, misalkan terus kalau inputnya 1 kayak gimana, dia ke state mana, seperti itu. Nah, di sini dia ada dua pilihan. Misalkan Q0, dia ada 0 dan 01. Nah, ada 3 pilihan malah. Dia harus kemana dulu? Nanti kita lihat lagi. Nanti ada di sini biasanya ada kayak
if else. Jadi kurang lebih kalau kita bisa menerapkan NFA, kita untuk percabangan kita pasti akan lebih bagus ya. Oke, gitu. Selanjutnya ini adalah contoh, ini adalah penjelasannya, bisa kalian lihat di sini. Jadi penjelasannya pada diagram sebelumnya, misalkan kita sudah state bahwa misalkan untuk Q0 adalah input awal, misalkan sini inputnya 0, maka state-nya ya dia akan ke Q1 atau Q0. Jadi tinggal pilih nanti seperti itu. Jadi makanya sudah aku bilang tadi, kalau misalkan salah satu diterima kalau di NFA, maka tidak mungkin dia pasti akan ke final state, pasti akan lari kemana dulu. Cuma makanya prosesnya kalau sini bisa aku tambahin ya, untuk transisi, lama transisinya lebih cepat yang DEFA daripada NFA, karena untuk NFA itu prosesnya mungkin agak banyak ya, ada harus kemana dulu supaya bisa sampai ke final state gitu. Ini kurang lebih inputnya sama, bisa kalian baca nanti ya, tinggal di pause saja. Selanjutnya masuk ke contoh yang kedua. Nah di sini contohnya lebih detail lagi. Nah kita buatlah sebuah diagram table dan diagram transisi menggunakan NFA, di mana dia menerima semua string yang ada 01 ya. Oke. Jadi untuk stringnya kurang lebih sama, nggak ada perbedaan kayak DFH, sama aja. Nah di sini dia ada empty string. Kalau misalkan inputannya 0, boleh nggak sini? Boleh. Sebenarnya kalau untuk apa namanya, untuk DFH itu ini nggak bakal dimasukkan, pasti dia inputannya kemungkinan Q0 misalkan 0. Nah ini nggak ada ya, nggak ada di sini. Jadi kalau misalkan dia garisnya nggak ada, kemungkinan nanti Q misalkan inputannya 0, dia balik ke, kalau misalkan inputannya 0 dari Q1 ke dari if next Q dari Q1 dia kemana, pasti dia inputannya 0, berarti nanti dia harus ke Q2 atau apa. Kalau di sini misalkan di sini nggak ada ya, sini nggak ada tujuannya. Ini kalau misalkan untuk DFH biasanya dia ada nanti arrownya lagi. Jadi bisa dibilang hematan ya, cuma ya kayak gitu. Prosesnya mungkin agak lama sedikit ya. Gitu. Nah selanjutnya buatlah desain NFA transition table-nya. Kalau misalkan table transisinya seperti ini, dibalik lagi, sekarang kita sudah punya tabelnya, transition tabelnya, terus buatlah NFA-nya, kita kayak gini ya. Jadi kurang lebih nanti kita akan buatnya jadinya seperti ini, dimana Q0 ada state awal, dimana dia kalau misalkan bitanya 0, maka dia bisa ke Q0 atau Q1. Oke, boleh kayak gini. Oke, selanjutnya misalkan inputannya 1, dia ke Q0 atau Q2 atau Q1 seperti itu. Lihat aja, dibaca aja. Oh ternyata kalau misalkan state-nya Q1, terus dia kalau misalkan 0 dia ke Q3. Oke. Tapi kalau misalkan dia ke Q1 dia 1, nggak ada ya. Berarti dia empty string. Nah itu boleh, nanti tinggal diatur aja gitu. Oke, tinggal dibaca aja ini. Selanjutnya kita masuk ke contoh selanjutnya adalah buatlah NFA di mana dia akan menerima string yang akhirannya 0 dan 1. Dimana semua awalan itu di set semua, jadi yang pasti akhirannya harus 0 dan 1. Oke, tinggal dibuat aja seperti ini, kurang lebih sama. Nah, kalau misalkan di DEFA ini bukan 01 tapi hanya 1 aja. Nah, kalau di NFA 0,1. Biasanya kalau di NFA itu ada kayak gini. Nah, biasanya isinya 01 atau berapa karakter gitu ya. Nggak cuma satu karakter. Tapi kalau di DFH dia biasanya cuma satu karakter aja, misalnya 0, 0, 1, 1 ya seperti itu. Buatlah NFA di mana dia menerima string substringnya itu 110. Substring itu berarti bagiannya di dalam itu ada 110 seperti itu. Nah, jadi sini contohnya. The language consists, kalau misalkan di sini kita membuat DFH ya, langsung 1110. Oke. Tapi kalau misalkan dia pengen inputannya adalah string, bukan substring ya, inputnya adalah string 110. Kalau misalkan dia ada kata-kata substring, berarti mau nggak mau kita harus membuat tambahan di sini aja. Nah, nanti kita akan pelajari juga transisi dari NFA ke DFH itu kayak gimana, kita akan pelajari. Nah, jadi seperti ini.
Nah, biasanya kalau yang di sini, nah ini biasanya di sini dia ada dua inputan ya, 0101 atau 1010 seperti itu. Boleh nggak tiga? Selama ini aku belum nemu contoh ya kalau misalkan inputannya tiga yang di sini ya. Biasanya kalau yang sudah di sini, ini biasanya cuma satu aja biasanya. Atau ada juga yang dua sih, ini juga bisa. Ya opsional sih kalau untuk arrow-nya itu. Ini kan kalau kalian masih ingat pelajaran graph di materi awal-awal kuliah kalian kalau informatika itu pasti akan belajar kayak gini ya. Ini namanya self instruction atau self apa gitu ya, dia menunjuk dirinya sendiri ya. Ini ada tabelnya. Nah ini kalau misalkan inputannya stringnya adalah 1111010. Jadi kalau dibuat rumus Q1 dia langsung Q1, dimana Q1 itu ini ya. Jadi set awalnya dia nggak mulai dari Q0, ya terserah aja, mungkin Q1 Q2 terserah kalian. Misalkan dia Q1 ini stringnya dari ini, berarti Q1, 1101, berarti dia ke Q1 dulu. Kira-kira Q1 apa? 1, oke 1 dia balik ke Q1, berarti hilang satunya. Apakah dia ke Q2 terserah kalian, apa dia mau langsung Q2 atau Q1 dulu, itu terserah kalian sih prosesnya. Jadi kalau di NLV itu terserah kita mau proses kemana duluan ya. Jadi dominannya kita kemana gitu ya. Contoh lainnya di sini dia pengen menerima string yang dimana di right end-nya the simbol pada right end-nya adalah selalu 0. Nah seperti ini. Ini mungkin agak susah ya. We get the simbol ketiga dan the right end as always 0. Simbol ketiga itu 0. Dan yang paling akhir itu selalu 0 gitu. Jadi kayak gini ya buatnya. Nah gambar lihat ini ada contoh diagramnya. Jadi gambar di atas itu state-nya misalkan Q0 inputannya 0, maka kita bisa memilih dia harus ke Q1 atau Q0, balik lagi ya. Jadi makanya dibilang lagi, yang gue bilang pilihan. Jadi NFA itu banyak banget pilihannya untuk mengakhirinya apakah lebih cepat atau lebih lambat. Makanya aku bilang tadi di awal, DFA itu biasanya lebih cepat daripada NFA gitu. Oke. Itu aja sih untuk materi NFA. Jadi kurang lebih untuk prosesnya hampir sama kayak DFA, cuma mungkin perbedaannya ada di sini aja, multiple step itu aja sih. Tapi kalau untuk perbedaannya ya perbedaan tadi, satu yang tadi ya multiple step, kalau NFA, kalau DFA enggak. Selanjutnya space-nya lebih banyakkan DFA, cuma kan untuk jadi ada yang dikorbankan, space dikorbankan di DFA tapi mungkin kecepatannya lebih cepat. Kalau ini space-nya lebih kurang, lebih sedikit, tapi kecepatannya mungkin lebih lambat karena ada proses perbandingan dulu. Dia mau masuk sini atau ke sini. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, mungkin itu sih dari aku untuk hari ini untuk non deterministic finite automata. Jadi untuk video sebelumnya nanti aku cantumin di deskripsi. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.